serta kawan-kawan KM Advis yang saya banggakan. Besar harapan saya di sosialisasi SKPM ini dapat menjawab segala pertanyaan tentang SKPM dan juga kerancuan kawan-kawan mahasiswa tentang adanya SKPM ini. Besar harapan saya kawan-kawan juga dapat mempertanyakan segala hal yang ingin dipertanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Laskar atas sambutannya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sosialisasi online kali ini akan membahas mengenai Satuan Kredit Poin Mahasiswa atau SKPM, yang dimana mungkin teman-teman dan kakak-kakak sekalian di sini masih bingung apa sih SKPM itu, dan apa benar SKPM untuk syarat kelulusan kita nanti. Maka dari itu, setelah diadakannya sosialisasi ini, diharapkan bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman bisa turut aktif sehingga bisa memperoleh informasi sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Basuki. Untuk Bapak Basuki, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Ini saya ini dulu. Suara saya bisa didengarkan? Bisa ya? Halo? Bisa, Ya, Bapak. Pak. Bisa ya? Sudah terdengar. Baik, oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Administrasi Bisnis dan mungkin Bapak Ibu dosen dari Administrasi Bisnis serta mungkin pengurus Ormawa ya, Ketua Himpunan tadi, dan tentunya teman-teman panitia dan para mahasiswa Administrasi Bisnis semua. Oke, ya jadi hari ini atau malam ini kita akan mencoba mendiskusikan tentang apa itu SKPM ya, atau Satuan Kredit Mahasiswa ini ya, Satuan Kredit Point Mahasiswa. Sebentar, ini perlu saya izin share ya. Oh, ini saya belum bisa share, atau share-nya dari panitia. Ini host disable participant screen, jadi saya tidak bisa melakukan proses screen. Oke. Gimana? Ini jadi yang share panitia ya. Iya, sudah Bapak. Oh ya, boleh. Ini maksudnya. Sudah dijadikan co-host. Oh, sudah jadi co-host. Baik. Ya. Jadi ini mungkin sekedar perkenalan saya. Jadi mungkin tak kenal maka tak sayang ya. Ini mungkin sejarah singkat saya. Sebelumnya saya di kampus sebelah ya, di Stikom 10 tahun. Kemudian 2006 baru bergabung di sini. Kemudian kita juga ada beberapa anggota dari asosiasi. Kemudian next saja. Ini kan dari panitia ini. Ya, ini sekarang saya sebagai wakil dekan 3. Kemudian ini beberapa riset yang mungkin bisa nanti yang barangkali dari teman-teman mahasiswa punya hobi yang sama untuk berbidang penelitiannya ya. Oke, mungkin langsung saja di materi ini. Slide-nya, Pak. Atau dari saya saja. Saya coba ya. Biar enak, saya coba share dari saya. Sebentar. Nah, ini ya. Ini mestinya sudah nampil di sana ya. Oke, sebentar. Oke, ini saya coba share dulu. Ya ini biar nggak kelihatan. Ini apa ini? Oh, ini silakan ada yang mau masuk juga. Baik, kita mulai saja. Jadi SKPM itu adalah Satuan Kredit Poin Mahasiswa. Ini sebenarnya sebagai penyeimbang dari kemampuan otak kiri kita ya, kanan kiri ya. Jadi kan Anda sudah banyak mendapat dari sisi hard skill, itu yang sehari-hari kita peroleh nanti bentuknya adalah transkrip kalau lulus, maka SKPM ini adalah untuk yang keseimbangan sisi satunya ya.
yang untuk soft skill. Nanti bentuknya adalah SKPM yang akan dilampirkan di SKPI. SKPI itu apa? Satuan kredit satuan apa? Surat keterangan pendamping ijazah ya. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah. Nah, jadi SKPM ini nanti jadi salah satu poinnya. Terutama untuk bidang-bidang yang tidak masuk bidang akademik, yang tidak maksudnya tidak masuk bidang hard skill tadi. Ini dasarnya apa? Ini adalah peraturan rektor nomor 5 ya. Jadi di nomor 5 ini sudah ada dibuat. Cuman waktu itu kan ini harusnya jalan juga di tahun yang sama, tetapi karena aplikasinya ini baru bisa siap itu 2022, nanti ada penyesuaian ya untuk bisa dilaksanakannya Pertor ini. Tapi pada intinya nanti ada yang harus sudah dilaksanakan, terutama untuk teman-teman yang angkatan 2022 ke atas ya. Mungkin 2021 juga sudah bisa. Nah ini tujuannya, jadi memang kenapa harus ada ini, SKPM, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini adalah untuk apa namanya sebagai penyeimbang dari sisi hard skill, maka SKPM adalah dari sisi soft skill-nya ya, dari sisi soft skill. Nanti untuk mengukurnya bentuknya adalah SKPM. Kemudian, nah ini saya kira ini pengertian-pengertiannya. Kemudian lagi yang penting ini ada istilah tadi sudah saya sampaikan, ada surat keterangan pendamping ijazah. Ini nanti SKPM akan menjadi bagian dari SKPI. Dan ini penting, kenapa? Nanti apapun yang kita peroleh di SKPM, nanti ada 4 macam kegiatan ya. Itu nanti akan menjadi portofolio ya. Jadi sebenarnya semua mahasiswa itu berkepentingan. Jadi seandainya ini tidak diwajibkan pun, mahasiswa berkepentingan untuk apa ya, sebagai portofolio yang akan menjadi apa ya, kalau mahasiswa itu jadi potretnya ya. Jadi kalau mau bekerja atau dan yang lain akan menggunakan keahlian Anda, nah ini salah satu bisa berbicara dari sisi SKPM ini ya. Karena nanti banyak yang apa dinilai dari SKPM yang akan sangat berguna. Nah, itu kan tidak perlu kita sampaikan secara lisan. Nah, nanti Anda juga sudah bisa tertera karena misalnya kalau pada proses seleksi calon pegawai atau karyawan itu kan Anda belum tentu wawancara ya. Itu biasanya juga dalam bentuk dokumen-dokumen saja. Artinya pada saat proses seleksi awal itu biasanya di Dex Evaluation itu selain ijazah itu dipentingkan juga adalah SKPI. Karena kalau ijazah sudah sama-sama bagus, transkripnya sama-sama bagus, maka dicarilah nilai plus dari mahasiswa atau alumni itu, yaitu dalam bentuk keahlian lain, bisa organisasi, bisa komunikasi skill, atau apa ya, jiwa-jiwa sosial lainnya ya. Nah, ini dasarnya, jadi Pertor ini menjadi dasar agar bisa dilaksanakannya SKPM ini, sehingga SKPM ini harus didukung oleh semua sivitas akademika yang ada di UPN tentunya ya. Nah, ini tadi secara umum tujuan dari Pertor ini tentunya untuk meningkatkan semangat kompetitifnya, daya saing dari alumni nanti ya. Sehingga secara tidak langsung juga akan menjadi portofolio yang akan menunjukkan nilai lain dari alumni kita nantinya. Nah, nanti ruang lingkup dari SKPM ini Anda tidak perlu bingung ya, itu dari level prodi atau jurusan juga sudah bisa membuat nilai ber-SKPM, mulai prodi atau jurusan, mungkin lebih tinggi lagi fakultas, lebih tinggi lagi universitas, lebih tinggi lagi regional atau provinsi Jawa Timur, naik lagi lebih tinggi yaitu nasional, se-Indonesia, dan internasional. Nah, ini mungkin setidaknya ada 5 negara.
Ya, jadi ini level-levelnya atau skupnya ya, lingkup kegiatannya. Nah, kemudian untuk bidang kegiatannya ini ada 4 ya, ada 4 ini nanti disesuaikan. Anda boleh yang mana ya? Jadi tiap mahasiswa mungkin bisa hobinya beda-beda ya. Jadi ada yang hobi Recording in atau progress. UKM yang ada di level universitas ya, termasuk BEM universitas. Nah, ini organisasi dan kepemimpinan. Nah, ini saya kira sudah lengkap. Dari 4 ini Anda boleh menguatkan di salah satu, boleh juga lebih dari satu, tidak ada masalah ya. Kemudian untuk yang pertama, jadi yang penalaran dan keilmuan, nah ini tentunya mungkin Anda yang suka menulis karya ilmiah ya. Nah, termasuk kemarin itu kita ada PKM, program kreativitas mahasiswa. Mudah-mudahan di antara Anda ada yang ikut ya. Itu juga masuk di sini nantinya. Dan lain-lain yang bidang-bidang keilmuan ini ya, riset kolaborasi dan sebagainya ya. Termasuk Anda mungkin menulis buku atau hak cipta. Kalau di tempat kita mungkin bikin program komputer. Kalau di Anda mungkin bisa menghasilkan sebuah karya-karya tulis yang bisa seminarkan di forum seminar nasional atau internasional dan lain-lain ya. Ini yang pertama ya. Kemudian selanjutnya untuk yang minat dan bakat. Nah, ini yang minat dan bakat ini mungkin ada yang suka magang, suka berwirausaha, suka berkompetisi atau lomba-lomba di keagamaan, seni, olahraga, bahasa, budaya dan lain-lain ya. Lomba debat dan sebagainya ini ada di sini ya. Nah, di sini ada mungkin magang ini ada yang bertanya ini bedanya dengan magang yang bernilai 20 SKS di MBKM apa? Jadi magang di sini itu yang tidak berpoin 20 SKS. Jadi yang di luar itu ya. Jadi kalau Anda magang 20 SKS yang di program MBKM berarti itu masuk yang magang bidang hard skill tadi ya, yang diakui dari sisi hard skill yang nanti dikonversi ke mata kuliah di prodi Anda ya. Nah, yang ini bukan. Jadi yang magang yang di sini itu yang di luar 20 SKS program MBKM ya. Jadi yang di luar itu misalnya nanti nggak tahu berapa SKS, 6 SKS atau berapa SKS yang magang ke perusahaan. Ya, bisa jadi di perusahaan atau apa yang di luar program MBKM. Itu bisa masuk di sini, nanti Anda bisa urus hukumnya dan dimasukkan ke poin ya. Ini sudah ada keterangannya ya. Ini pokoknya yang di luar konversi mata kuliah. Jadi yang di sini adalah yang tidak sama dengan program MBKM. Nah, termasuk mungkin bisa Anda mau mengikuti di kegiatan sosial, macam-macam kegiatannya cukup banyak. Ini ada yang mungkin ada memberikan pelatihan ke masyarakat, mungkin penanggulangan bencana, pencegahan penyakit dan lain-lain ya. Pengabdian masyarakat, bakti sosial dan lain-lain cukup banyak. Ini bisa lewat di sini poinnya nanti. Nah, kalau Anda juga bergabung di Ormawa, ada BEM, ada himpunan, dan lain-lain, Anda bisa dari poin ini ya. Ini bisa di tingkat prodi juga ada, di tingkat fakultas kan BEM, di tingkat universitas juga ada BEM universitas, atau UKM ya, yang di tingkat universitas kan ada ya. Anda menjadi pengurusnya, dan lain-lain. Ini untuk belajar organisasi dan kepemimpinan.
Nah, sudah ya, ada 4 tadi ya, diingat-ingat dari 4 bidang kegiatan itu Anda bisa sesuaikan dengan hobi masing-masing ya. Yang sekiranya Anda lebih mudah mengikuti dan Anda bisa mengikutinya dengan senang hati, tidak terpaksa ya. Itu akan lebih baik. Nah, ini untuk hitungan beban dan sistem penilaiannya nanti. Jadi di sini ada beban dan sistem penilaian SKPM ya. Nanti poinnya adalah diusahakan Anda setiap semester setidaknya dapat 20 kredit poin ya. 20 kredit poin tiap semester. Nah, kalau 5 semester paling tidak Anda akan dapat 100 kredit poin. Itu menjadi syarat Anda nanti mengikuti KKN tematik ya. KKN tematik yang dilakukan LPPM itu syaratnya nanti 100 kredit poin. Termasuk nanti kalau Anda mau yudisium, mau wisuda itu, mau yudisium, itu Anda harus minimal 150 ya. Minimal 150 kredit poin. Nah, di Pertor bunyinya seperti itu ya. Nah, terus kalau saya lebih, Pak, ya kalau lebih kan malah bagus. Jadi ada mahasiswa saya satu semester itu bisa lebih dari 20 ya. Bisa lebih dari 20 kredit poin. Nah, itu ya bagus sekali. Jadi ya, nggak apa-apa ya. Mahasiswa yang aktif saya kira 20 kredit poin tidak sulit ya. Nah, kemudian cara mengukurnya nanti dalam bentuk SKPM itu ya, satuan kredit poin mahasiswa ya. Nanti Anda akan membaca lewat apa? Lewat rubrik namanya. Jadi ada rubrik SKPM. Jadi Anda tidak perlu menghafalkan poin-poinnya. Nanti Anda waktu masuk aplikasi skpm.upn.Jatimah.id, Anda langsung bisa lihat dari rubriknya. Kemudian cara evaluasinya, ini nanti seharusnya dilakukan setiap semester ya. Nanti hasilnya dalam bentuk huruf atau nilai numerik ya, dan nilai numerik. Nah, ini setiap semester itu akan dilakukan ini, tetapi kegiatannya kan Anda bisa lomba itu di setiap semester kan bisa berjalan di awal semester, tengah semester atau akhir semester ya. Jadi sesuai kompetisinya kalau Anda ikut lomba ya, sesuai jadwal dari penyelenggara. Jadi nanti tentunya menyesuaikan saja. Jadi kalau memprogramnya bisa di awal semester, kemudian Anda berkegiatan untuk laporannya ada atau mengupload bukti-bukti dokumennya jangan lewat dari 1 tahun ya. Ini terus selanjutnya ini cara ngitungnya. Tadi yang ininya nggak ada disebut di sini ya. Nanti ada usianya itu 1 tahun kalau nggak segera di upload buktinya bisa hangus ya. Ini untuk penilaiannya. Jadi untuk menghitungnya dari sini. Jadi sebenarnya diinginkan oleh kita minimal ini 100 tadi sebagai syarat Anda mengikuti KKN tematik. Kemudian 150 untuk syarat yudisium. Ini adalah yang minimal ya. Tapi kalau Anda sudah ikut kompetisi dan mungkin juara, nanti Anda bisa di atas itu ya. Ini yang minimal ya. Jadi saya kira untuk mendapatkan poin seperti ini tidak sulit ya. 100 sampai 150 ini baru C saja ya. Jadi ada yang paling minimal. Oke, nanti harapannya sih Anda bisa lebih tinggi itu dengan aktif berkegiatan 4 bidang tadi. Ini selanjutnya hasil evaluasi dipublis bersama KHS ya. Ini harapannya begitu. Tapi sebenarnya mahasiswa login ke SKPM itu sudah bisa melihat nanti kalau sudah Anda rancang, disetujui dosen wali, disetujui Kaprodi dan diverifikasi oleh wakil dekan 3, nanti akan masuk di login Anda itu sebagai transkripnya ya. Mungkin transkrip resminya itu nanti boleh aja diminta setiap semester ya. Seperti itu nanti secara akumulatif akan dicantumkan dalam SKPI pada saat Anda mau lulus ya. Ini predikat-predikatnya yang paling sedikit tadi cukup dan seterusnya sampai istimewa. Nah, ini bukti-bukti pendukungnya nanti apa saja. Ini misalnya tadi sudah disetujui, nanti Anda tinggal berkegiatan. Nah, ini Anda harus melampirkan ini.
Misalnya untuk yang bidang pertama, yaitu penalaran dan keilmuan, nah tentunya dokumen resminya yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau Anda bikin apa, hak cipta ya harus ada sertifikatnya dan seterusnya ya. Kalau ada ini apa yang di situ di mungkin LOE atau sudah publish kalau artikel ya dan seterusnya ya. Kemudian kalau yang minat dan bakat, nah ini tentunya misalnya ada ikut di kewirausahaan ya menyesuaikan. Nah, di situ apa saja, surat-surat apa yang ada, badan hukum dan sebagainya. Kalau magang itu ada sertifikat magang dan sebagainya. Kalau lomba ya ada juaranya, medalinya, dan seterusnya ya. Ini saya kira gampang bukti-buktinya kalau Anda memang berkegiatan dan kalau kompetisi di juara tentunya sudah ada semuanya itu ya. Nanti ini bukti-bukti dokumen juga disebutkan di apa? Di pertornya ya. Jadi nanti Anda juga akan baca pertornya. Selain ini kan biasanya harus ada surat tugas dan lain-lain. Tapi surat tugas nanti akan di-generate oleh aplikasi. Anda tinggal ngurus tanda tangan basahnya saja. Termasuk kegiatan dokumen apa yang diperlukan kalau Anda berkegiatan sosial, itu saya kira nanti akan menyesuaikan ya. Anda tinggal baca saja. Ini termasuk organisasi kepemimpinan, nanti dokumen-dokumennya apa saja yang ada di sini Anda siapkan. Nah, sekarang bagaimana cara Anda melakukan proses persetujuan dari SKPM ya? Ini mekanismenya dari perencanaan, validasi, sampai verifikasi, sampai ke pengesahan ya. Jadi tahap-tahapnya adalah pertama Anda merancang bersama dosen wali ya. Jadi dosen wali nama lainnya dosen pembimbing akademik ya. Itu Anda rancang seperti Anda merancang kuliah ya. Kalau kuliah kan biasanya Anda lakukan di awal semester. Nah, sebaiknya Anda juga merancang bersama dosen wali untuk SKPM-nya sekalian ya. Nah, mungkin bedanya ini bisa saja Anda langsung merancang dalam 1 tahun ke depan ya. Ya, atau Recording in rencana progress. Anda, kemudian disetujui dosen wali, baru menunggu validasi dari Korproki ya. Jadi Korproki juga login lewat sistem yang sama, lewat SKPM itu, baik dosen wali maupun Korprodi, loginnya nanti kalau ditanya itu seperti login ke kinerja dosen ya. User passwordnya sama dengan user password ke kinerja dosen, sedangkan mahasiswa loginnya sama seperti ke sistem administrasi akademik ya. Sama dengan login Syamik untuk login ke sini SKPM. Itu ya. Jadi setelah Anda rancang bersama dosen wali dan disetujui dosen wali, harus divalidasi oleh Koprodi. Nah, kemudian kan Anda berkegiatan ya. Anda berkegiatan, setelah divalidasi Kaprodi, Anda boleh cetak surat tugasnya juga. Kemudian Anda melakukan kegiatan. Nah, setelah Anda berkegiatan, bukti-buktinya nanti Anda upload ya. Bukti-buktinya Anda upload. Nah, bukti-bukti itu nanti akan diverifikasi oleh Wakil Dekan 3 ya. Anda di visip Pak Agus ya. Nah, nanti Pak Agus akan melakukan proses verifikasi dokumen Anda. Kalau dokumennya benar, nanti Anda akan di-verified. Kalau akan statusnya verified, sudah terverifikasi, berarti Anda nanti boleh disahkan menjadi SKPM oleh Pak Agus atau oleh Bu Dekan, Pak Dekan ya, Pak Catur. Tapi biasanya cukup Wakil Dekan 3 itu bisa memverifikasi dan juga bisa mengesahkan. Oke, ini yang tadi bukti dokumennya ini harusnya sudah diunggah dulu, baru nanti akan diverifikasi oleh Wakil Dekan ya. Nah, ini di sini ada keterangan ya. Jadi kalau Anda berkegiatan, kemudian nguploadnya itu jangan lebih 1 tahun ya.
Jadi jangan lebih 1 tahun nanti tidak diakui atau angus. Jadi setelah Anda berkegiatan, usianya dihitung, segera dilaporkan. Segera setelah Anda dapat medali atau juara apa langsung diupload saja ya. Jangan lebih 1 tahun nanti angus. Mungkin nanti di sini ada pertanyaan untuk yang angkatan lama yang sudah dapat. Nah itu nanti ada kebijaksanaan saja ya. Itu kalau di sini mengikuti pertornya bunyinya seperti itu ya. 1 tahun kalau nggak segera dilaporkan hangus. Kemudian dalam bukti ini dokumennya lebih 1 tahun dinyatakan tidak berlaku ini ya hangus tadi ya. Setelah pengunggahan dokumen portofolio akan dilakukan proses verifikasi ini tadi, ya, ini verifikasi yang sudah di atas tadi ini mestinya nggak usah di ini. Tapi nggak apa-apa ini sebenarnya maksudnya sekalian pengesahannya ya. Setelah diverifikasi akan dilakukan pengesahan oleh wakil dekan 3. Bisa oleh dekan, bisa oleh wakil dekan 3. Oke, saya kira jelas ya. Jadi pertama dirancang bersama dosen wali nanti menyetujui, kemudian divalidasi oleh Kaprodi, kemudian Anda berkegiatan, selesai bukti-buktinya Anda upload untuk diverifikasi oleh Wakil Dekan 3. Kalau Wakil Dekan 3 sudah memverifikasi, beliau bisa juga sekaligus mengesahkan ya. Itu kira-kira prosesnya sederhana sebenarnya. Nah, di sini setelah pengunggahan dokumen maksudnya dapat memilih. Nah, ini kan Anda banyak sekali ya. Tentunya Anda dari kegiatan itu mungkin ada yang juara gitu ya. Ada yang tidak juara. Nah, yang kalau Anda tadi kan sudah dirancang, sudah disetujui dosen wali dan sudah divalidasi oleh Kaprodi, Anda kan berkegiatan. Nah, kalau yang juara tinggal diupload. Nah, kalau tidak juara kan berarti Anda nggak bisa mengajukan untuk disahkan atau untuk diverifikasi ya. Jadi ini maksudnya, jadi Anda memilih ini setelah Anda melakukan kegiatan dan juara misalnya. Atau sudah terlaksana, ya kan bisa saja rencana bakti sosial terus ternyata nggak jadi. Nah kalau nggak jadi berarti Anda nggak bisa memilih untuk diajukan ke verifikasi, ke tahap verifikasi. Nah, di sini ketentuan lainnya yang penting, Anda bersama dosen wali itu atau setidaknya dosen wali akan mengingatkan Anda bahwa setiap awal semester Anda harus memprogram SKPM ini dan nanti dalam 1 semester setidak-tidaknya minimal Anda harus dapat 20 kredit point ya. Kalau di bawah 20 kredit point nanti akan ada warning dari dosen wali ya. Dosen wali akan memberikan warning. Itu kenapa 20 ini minimal? Karena 20 kali 5 semester Anda baru dapat 100. Nah, 100 tadi syarat KKN tematik dan kalau lulus ya di yudisium Anda butuh 150 ya, minimal ya. Tapi sekali lagi karena itu minimal, saya kira nanti tidak sulit kalau Anda mengikuti atau tergabung di himpunan, BEM atau organisasi lain, UKM, komunitas, riset dan lain-lain ya. Oke, seperti itu langkahnya. Jadi saya kira mudah ya. Jadi ini ketentuan-ketentuannya. Ini sebenarnya ada di Pertor. Ini maksudnya seharusnya ini akan diberlakukan untuk angkatan 2020 ya. 2020-2021 seharusnya ya. Meskipun cuma 60 credit point. Tapi ini karena baru launching 2022 ini dinaikkan semua ya. Jadi ini dinaikin semua, mestinya yang benar-benar harus mengikuti adalah 2022 ya. Nah, yang 2021-nya mungkin 60 credit point jadinya ya. Naik 1 level ya. Jadi dinaikkan 1 angkatan karena ini terlambat, aplikasinya itu terlambat setelah Pertor ini disahkan gitu kira-kira ya. Nanti secara lebih teknis kebijakan seperti apa di masing-masing fakultas itu nanti tergantung dari dekan masing-masing ya. Untuk kebijakannya yang diberlakukan ke angkatan berapa. Tetapi idealnya memang ini masa-masa sosialisasi ini memang untuk angkatan-angkatan yang baru ya. 2020, kalau 2021 mungkin bisa yang 60 kredit point ini. Tapi itu pun misalnya, wah ini sudah lewat, Anda merasa tidak pernah mendengar, tidak pernah dapat sosialisasi ini, ya tentunya itu kembali ke kebijakan dari masing-masing fakultas. Tapi menurut hemat saya, karena
SKPM ini tidak hanya sekedar untuk syarat KKN tematik atau syarat yudisium ya, tetapi memang kita sebagai mahasiswa juga berkepentingan untuk menunjukkan kepada siapapun bahwa Anda selain memiliki kemampuan hard skill, Anda juga memiliki kemampuan soft skill yang Anda tunjukkan dengan apa? Dengan SKPM ini yang akan dilampirkan di SKPI. Nah itu, jadi kepentingannya di situ. Jadi nanti kalau Anda seleksi desk evaluation, waktu proses melamar kerja dan sebagainya, itu yang dilihat dulu kan ijazah sama SKPI-nya. Nah ini karena penting, karena Anda terlibat di organisasi, tentunya Anda akan lebih diprioritaskan ya, karena dianggap Anda bisa bekerja sama, bisa menghargai orang lain dan sebagainya ya. Kemudian saya kira ini tidak ada masalah, ini dinaikkan ya. Jadi ini di pertornya, karena pertornya lebih awal dan aplikasinya terlambat, nanti ini dinaikkan. Ini kan 2019 kan sudah pada lulus ya. Ini jadi Anda mungkin tidak terkena ini yang 2019 ya. Mahasiswa saya 2019 sudah pada lulus ya. 19, 20, 21, 22. Ya benar ya. 4 tahun ya. Ini jadi Anda harusnya yang 2019 sudah aman. Ya, tapi maksudnya jangan dianggap beban sih ya. Kadang teman-teman juga membutuhkan ini. Jadi anehnya mahasiswa juga merasa perlu untuk mendokumentasikan meskipun dia sudah mau lulus. Caranya minta diakui poin-poin yang dia sudah pernah dapat sebelumnya ya. Ya dikumpulin aja kalau misalnya Anda nanti, tadi kan ketentuannya memang 1 tahun. Kalau tidak segera dilaporkan langus, nah khusus yang mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sudah tidak hanya kelewat 1 tahun, tapi mungkin sudah lewat 2 tahun. Tetapi kalau dia berkepentingan untuk diterbitkannya SKPM yang dilampirkan di SKPI, tidak ada salahnya diurus dan nanti diajukan ke fakultas masing-masing ya. Seperti itu, ini nanti aplikasinya secara online bisa Anda akses melalui alamat ini, skpm.upnjatim.id ya. Untuk mahasiswa, user passwordnya menggunakan SIAKAT itu seperti ke SIAMIK-nya Anda. Kalau dosen wali, dosen kaprodi, wakil dekan 3, dan lain-lain itu menggunakan user kinerja dosen ya. Jadi kalau Anda ditanya atau Anda bisa mencoba ya. Nah tadi cara melihat atau menghitung poin-poinnya ada di rubrik. Nah rubrik ini sebenarnya sudah ada nih, kita beri contohnya saja. Ini di rubriknya ini kan sudah ada di aplikasi. Nanti nggak usah dihafalkan, nanti ini akan ada di dalam aplikasi, tinggal dilihat. Misalnya Anda ikut yang bidang 1 tadi, karya tulis ilmiah, Anda ikut berkompetisi, lomba karya tulis, tingkat internasional. Kalau juara 1, Anda langsung dapat 150 poin ya. Ini satu kegiatan aja Anda sudah langsung mencapai yang disyaratkan untuk yudisium ya, 150. Ada mahasiswa saya juga ikut, tapi bukan yang karya tulis ya, tapi kompetisi yang lain seperti e-sport dan lain-lain ya, dia bisa juara 1 internasional, dia juga dapat 150 ya. Nanti ini yang Anda perlu buktikan atau di dokumentasi yang diupload, itu kan undangannya, pengumuman panitia, surat tugasnya. Nah, surat tugas itu bisa kalau internasional dari rektor, nah kalau yang tingkat nasional nanti dari dekan ya. Kemudian bukti juaranya, ada sertifikat, medali, piala, dan seterusnya seperti biasa ya. Ini contohnya, nanti juara 1, 2, 3, dan seterusnya, peserta finalis saja itu sudah langsung dapat 80, peserta terpilih juga dapat 60, dan seterusnya ya. Ini yang penting tinggal dibaca di rubriknya, tingkat nasional lebih menurun lagi, tingkat regional ini yang kabupaten dan provinsi juga menurun, tingkat universitas sudah ada poinnya juga, Anda ikut kejuaraan di tingkat universitas ya. Bahkan di tingkat fakultas, Anda bisa bikin kompetisi antar prodi, itu juga ada sertifikatnya, bisa ada poinnya ya. Ini untuk karya tulis tadi ya. Termasuk tingkat jurusan, Anda bisa. Jadi ini sebenarnya jurusan itu kalau nggak ada prodi, boleh jurusan ini dianggap prodi ya. Jadi di sini Anda bisa bikin
Misalnya kompetisi tadi lomba karya tulis ilmiah tingkat jurusan ya. Nanti yang juara 1 dapat dapat 20 ya dan seterusnya. Jadi sebenarnya untuk membuat seperti ini tidak sulit ya. Nah, termasuk Anda untuk yang ikut lomba kreativitas dan inovasi ya. Lomba kreativitas dan inovasi tinggal Anda diganti hampir sama poin-poinnya, Anda tinggal lihat saja, nanti dicocokkan poinnya ya. Ini jadinya ada termasuk pelatihan atau forum komunikasi ilmiah ya. Anda yang ikut seminar dan lain-lain, Anda menjadi pemakalah ya. Anda membawakan makalah itu ya. Ini Anda internasional dapat 100. Kalau sebagai peserta saja, ini dapat 30 ya, peserta pelatihan atau peserta seminar ya. Ini sertifikatnya nanti di-upload, nanti bukti pendaftarannya, surat tugasnya juga disertakan. Dan internasional, nasional, regional, universitas, fakultas, ini kan ada terus sebagai pemakalah atau sebagai peserta pelatihan juga ada ya. Jadi ini rubrik ini penting, ini tinggal Anda lihat di sini, kalau ada Anda tinggal ikut berkegiatan, tinggal siapa yang mengadakan, nggak ada masalah ya. Jadi yang ini sampai tingkat fakultas yang kalau mengikuti seminar ya. Ini anak-anak kan sering di sini, kalau dia sebagai pemakalah di tingkat fakultas ada 20, kalau sebagai peserta pelatihan atau peserta seminar tingkat fakultas 5. Nah ini makanya kenapa saya di Fasilkom itu komunitas riset saya tarik ke tingkat fakultas supaya bisa berkegiatan di sini. Kalau mereka membuat pelatihan ya kepada anggotanya, kan komunitas riset itu ada dosen pembinanya, ada mahasiswa anggota, ada pengurus mahasiswanya ya, pengurus itu ada ketua, bendahara, sekretaris dan lain-lain itu. Kemudian ada membernya ya, anggota dari komunitas riset itu levelnya fakultas, jadi semua prodi boleh gabung. Nanti kalau kita bikin workshop atau pelatihan sebagai peserta sudah dapat 5 ya. Nah kalau dikumpulin Anda bikin berapa kali pelatihan kan banyak juga. Nah, gitu ya. Ini untuk pelatihan atau forum komunikasi ilmiah ya. Itu kemudian selanjutnya adalah untuk yang tabel 2, untuk minat dan bakat. Untuk minat dan bakat, ini kan yang tadi kayak juara apa ya, yang tadi kontes-kontes itu, internasional hampir sama semua, di 150 dan ke bawahnya ya. Dan seterusnya saya kira ini mirip-mirip tingkat nasional, regional, universitas. Nah ini Anda ikut lomba Rektor Cup gitu di tingkat universitas kan sudah ada poinnya juga, termasuk magang. Tadi magang ada berapa bulan, ini yang di luar MBKM ya. Jadi ini Anda ikut magang lagi yang di luar MBKM yang nilainya tidak 20 SKS. Ini juga ada poinnya juga. Termasuk Anda yang ikuti lomba-lomba, di sini ada juara, yang lomba di sini tadi ya, yang Rektor Cup tadi di sini. Yang biasanya anak-anak bikin itu, kompetisi atau lomba. Dan seterusnya, termasuk Anda untuk tabel 3, kegiatan kepedulian sosial, itu juga ada di sini. Anda sebagai ketua panitianya, anggotanya ada ya. Sampai tingkat universitas juga membuat kegiatan apa untuk bakti sosial, sebagai ketua dan anggota juga ada. Anggota dapat 10 ya. Kemudian termasuk organisasi ya, Ormawa ini organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan di tingkat universitas, pengurus intinya, ketua, wakil, dan sekretaris ada poinnya juga, dan lain-lainnya, bendahara. Di tingkat fakultas juga ada, BEM, dan seterusnya juga ada ya, bendahara. Termasuk pengurus lainnya, ada kadep, dan seterusnya ya, kepala departemen, koordinator, ini ada di sini. Tapi level fakultas, kemudian yang level jurusan kan juga sudah ada ya, ketua himpunan dan seterusnya ya. Ini disamakan saja dengan prodi nggak apa-apa. Kemudian, prodi ada sendiri ya. Tadi jurusan yang ini, kemudian yang prodi ada sendiri. Nah ini yang prodi. Jadi kan jurusan itu kalau ada S1 dan S2 ya, prodinya.
Nah, ini yang prodi, ini dia pengurus inti, ini himpunan-himpunan ini juga ada poinnya ya. Pengurus lainnya juga ada, sebagai anggotanya juga ada ini ya. Ini ada 5 SKS, poin SKPM. Termasuk pelatihan kepemimpinan yang biasanya diadakan dari apa ini? Prodi kan juga bikin, ada LKMM, ada yang juga dari negara juga ada. Oke, seperti itu. Nah, nanti Anda di link ini nanti juga kalau mau melihat apa demo kita yang sebelumnya yang pernah kita presentasikan juga ada di sini ya. Oke, seperti itu mungkin sebelum ini kita coba demokan saja ya. Sebelum mungkin sesi tanya jawab. Ini kalau ke sini sebenarnya Anda bisa langsung melihat yang sudah pernah kita apa? Sosialisasikan sebelumnya. Baik, ini kalau kita coba demokan, ada di mana tadi? Nah, ini ya. Ini masih kelihatan di tempat Anda ya? Masih, Bapak. Oke. Nah, ini saya izin ke mahasiswa saya ini. Saya ngambil coba contoh buat login. Ini saya ngambil dari satu mahasiswa wali saya. Karena nanti supaya ketemu alurnya ya, dari mulai dia membuat rencana, kemudian harus saya setujui sebagai dosen wali, kemudian divalidasi oleh Koprodi, nanti saya juga izin ke Koprodi saya, kemudian nanti setelah itu mahasiswa anggapannya sudah berkegiatan, tinggal dia kemudian upload bukti-buktinya, kemudian harus diverifikasi oleh Wakil Dekan 3, kebetulan saya sendiri, dan mungkin bisa disahkan juga oleh Wakil Dekan 3 kalau di tempat Anda Pak Agus ya. Oke, kita beri contoh saja, ini misalnya login dari mahasiswa ini. Nah, ini user password-nya tadi sama seperti si akad ya, jadi Anda seperti ke akademik. Nanti Anda lihat di sebelah kiri situ, dia apa ininya, apa namanya menu-menunya ya. Di sebelah kiri itu ada SKPM saya, ada transkrip saya ya. Ada daftar rubrik. Nah, ini yang tadi saya bilang daftar rubrik bisa ada di aplikasi. Ada 4 kegiatan tadi, masing-masing Anda bisa lihat di sini. Jadi penalaran keilmuan tadi, kegiatan lomba karya tulis, ya ada level-levelnya, fakultas dan sebagainya. Nah, di fakultas ini kan dari juara berapa ini ada. Nah, di sini ada poinnya yang sebelah kanan. Sebelah kanan kan kelihatan berapa poin SKPM-nya dari kegiatan ini di tingkat masing-masing ya. Fakultas, internasional, ya. Jadi ini Anda tidak perlu pusing, jadi di sini sudah ada semua, Anda tinggal cek saja nasional, regional, termasuk universitas. Ya, di tingkat universitas juga ada untuk kegiatan Anda mengikuti lomba karya tulis ya. Ini bisa dinaikin lagi seperti ini. Kemudian juga untuk melihat rubrik yang lain, saya kira Anda dengan cara yang sama, Anda tinggal klik begini untuk melihat poinnya ya. Ini saya kira Anda tidak perlu saya ini kan, saya kira Anda sudah bisa semua, termasuk mungkin organisasi, minat, dan kepedulian seterusnya ya, sama caranya. Oke, baik. Sekarang kita coba tunjukkan kalau Anda mau merancang ya dari SKPM saya ini. Dari SKPM saya, yang pertama harus Anda perhatikan adalah periodanya ini. Nah, ini yang periodanya ya. Jadi di sini yang tidak bisa otomatis, jadi memang ini harus di-set dulu. Kalau sekarang kan 2023 sudah semester 2 ya. Oh, semester 2-nya enggak keluar ya. Oh ya, ini mungkin anggapannya di awal semester ya, 2023 pertama. Ini misalnya ini ya, 2023-1. Ini anak ini kalau kita mau lihat dia di 2021 semester 2-nya, oh ini sudah ada ini ya. Ini seperti ini yang dia sudah lakukan. Kemudian mungkin 2002 semester awal, ini semester gasal, dan 2002 semester genap. Nah ini. Ini sudah cukup banyak yang sudah disetujui, tapi dia mungkin belum disetujui ini maksudnya bisa dilihat di sini ada riwayatnya ya. Di riwayat ini Anda bisa cek yang gambarnya circle ini Anda bisa cek. Nah ini, di sini ada historinya. Ini misalnya sudah dibuat oleh apa mahasiswa wali saya dan sudah diajukan. Nah ini kan sudah saya setujui ini. Jadi di sini kelihatan
tetapi berhenti di sini. Ini sudah saya setujui, kelihatannya ini belum divalidasi oleh Koprodi. Nah, itu jadi bedanya ini. Jadi mahasiswa ini sudah saya setujui belum divalidasi Koprodi. Ini harusnya mahasiswa tinggal WA atau menemui kalau lagi santai menghubungi Koprodinya, menginfokan bahwa apa? Bahwa dia minta tolong divalidasi supaya bisa dilanjutkan untuk penerbitan surat tugas dan lain-lain. Ini ya, jadi ini mahasiswa ini berhenti disetujui oleh dosen walinya saja. Ini contohnya ini, kasusnya ini Anda bisa lihat di history ya. Nah, baik kalau misalnya ini sudah kita yang terbaru misalnya di 2023 Gasal ini ya. Ini yang kemarin harusnya kita sekarang sebenarnya sudah genap ya. Ini 2023 dua harusnya sudah muncul. Oh, ini nanti saya infokan ke UPTTIK ya. Ini kita anggap saja ini yang terbaru 2023 ya. Nah, ini kan dia belum ada kegiatan apapun. Harusnya ini direncanakan di awal semester. Caranya Anda tinggal klik tombol tambah ini saja ya, tombol tambah. Nah, di sini Anda boleh milih dari 4 tadi, Anda mau yang mana? Kepedulian sosial, minat bakat dan sebagainya. Misalnya ada yang kejuaraan itu ada minat bakat, ini katakanlah ya. Anda sudah pilih minat bakat, kemudian detailnya apa? Nah, kan di situ tadi di rubrik kan ada pilihannya. Jadi dari minat bakat itu masih ada pilihan lagi, mengikuti kompetisi lomba, atau wirausaha, magang, ya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Misalnya Anda ngambil salah satu kompetisi atau lomba ya. Nah, tingkatnya Anda mau merancang kan Anda sudah membaca di pengumuman, Anda sudah merancang dalam 1 tahun ke depan atau 1 semester ke depan, Anda kompetisi gemastik misalnya. Oh, gemastik itu untuk anak-anak computer science. Kalau di Anda apa? Debat misalnya ya, ada debat, kompetisi debat nasional. Anda misalnya ada di sini, Anda boleh milih internasional, nasional. Nah, yang nasional misalnya ya. Kemudian Anda sebagai apa? Anda sudah merancang, Anda pinginnya juara 1, 2, 3, atau hanya sebagai peserta ya. Jadi Anda pinginnya juara 1 misalnya, nah begini ya. Nanti ini kan yang Anda rancang ya, Anda rancang, Anda rencanakan bersama dosen wali. Nanti perkara setelah selesai Anda juara 2, 3, 4 atau juara harapan atau harap-harap juara. Iya, juara harapan atau harap-harap juara. Nah, itu nanti Anda boleh pilih sendiri yang ada di sini ya. Mana tadi ya, kompetisi atau lomba, pinginnya juara 1. Nah, di sini organisasinya siapa? Nah, ini kalau sudah ada, Anda tinggal ketikkan saja. Ini administrasi bisnis sudah ada. Wah, ini kelihatannya prodi Anda cukup aktif ya. Ini sudah ada di sini. Wah, ini tapi kok keluarnya banyak sekali. Ini harusnya 1 saja. Ini kelihatannya sama aplikasinya masih dibebaskan ini. Harusnya kalau sudah ada, nggak perlu sampai muncul banyak gini ya. Nah, ini misalnya karena levelnya nasional, kalau misalnya katakanlah nggak ada di sini, Anda boleh ketikkan ya. Kalau nggak ada, Anda boleh ketikkan apa tes atau tes apa ya, coba oke ini atau Belmawa lah gitu ya. Lomba debat itu ada dari Belmawa juga ada. Oh, Belmawa mungkin sudah ada di sini. Oh, Belmawa sudah ada. Simbelmawa kemudian ya nggak ada misalnya Anda ngikut apa ini nasional yang diadakan oleh kementerian atau organisasi, mungkin ada perusahaan atau apa ya, asosiasi ya mungkin belum ada. Asosiasi juga sudah ada nih. Ya katakanlah kalau memang belum ada, Anda tinggal tambahkan gitu aja ya. Misalnya asosiasi debat ya, mungkin nggak ada. Ah, ini nggak ada. Asosiasi debat Indonesia itu. Contoh saja ya. Kemudian ini Anda akan ikut. Oh, ini sorry ya. Kalau ini tadi ketika nggak ada, Anda boleh klik di sini ya. Kalau tadi kan nyari tidak ada, maka Anda harus klik ini. Tapi kalau sudah ada tinggal dipilih ya. Kalau nggak ada ini klik di sini. Nah, di sini Anda jenis organisasinya apa? Bentuknya asosiasi, industri, organisasi pemerintah, sekolah.
Ya, di sini ada boleh pilih pemerintah, sekolah, universitas, organisasi apa non pemerintah. Kalau ini harus dipilih yang ada ya. Kalau bentuknya spool down ini harus Anda pilih ya. Misalnya apa? Asosiasi ya. Nah, skopnya nasional tadi ya. Nah, gitu. Nama organisasinya lah di sini. Ini Anda boleh ketikkan, terserah. Contoh saja ya, asosiasi debat tadi ya. Nggak ada asosiasi debat. Komunitas apa biasanya ada? Organisasi debat. Ini contoh saja lah ya. Ya nggak apa-apa, asosiasi debat Indonesia nasional. Ini websitenya terserah ini misalnya sembarang alamat saja ya. Ini io-t.net. Nah, ini contohnya saja. Lampirannya, nah ini Anda kalau nggak ada diisi sembarang, PDF sembarang saja. Anda nyari PDF sembarang ya. Aduh, ini saya contoh sembarang saja. Nah, ini kemudian baru disimpan. Ini buat contoh ya. Nah, ini sudah masuk di sini. Mana tadi? Oh, Anda pilih lagi ya. Dipilih lagi tadi namanya apa? Debat. Nah, ini sudah muncul asosiasi debat yang saya tambahkan tadi. Nah, gitu caranya ya. Ini sudah bisa muncul di sini. Jadi kalau ada tinggal dipilih, kalau nggak ada Anda klik di sini ini. Ada klik di sini. Kelihatan ya? Ada tulisannya klik di sini. Nah, tanggal mulainya kapan? Nah, ini Anda pilih. Misalnya dalam 1 semester ke depan, kan ini Anda merancangnya di awal bulan, misalnya Januari kemarin atau bulan apa? Waktu peralihan itu ya. Januari, kemudian Anda pertandingannya terserah mau bulan April atau apa. Nah, misalnya Anda mau bulan April kah? Ya, terus selesainya misalnya 1 minggu. April, katakanlah 3 hari juga bisa. Nah, seperti ini sudah tinggal Anda simpan. Jadi ini kan tadi sudah minat bakat, Anda mungkin bisa simpan. Nah, ini kan sudah berhasil disimpan ya. Ini nanti kalau ini contoh saja, jadi Anda nanti boleh delete ini ya. Ini bisa dihapus kalau tidak jadi. Tapi kalau Anda mau lanjutkan nanti harus cari diajukan. Nah, ini ajukan itu yang sebelah kanan atas, ajukan ya. Jadi ini contoh cara membuat rencana. Ini sebenarnya Anda diskusikan dulu bersama dosen wali, nanti Anda tinggal bilang ke beliau. Cara mengajukannya Anda klik yang tanda ini, ajukan ini yang sebelah kanan ya, atas. Kelihatan nggak ya? Ini besarinnya nggak terlalu kelihatan. Nah, ini ya, ada gambar ini. Ini ada ajukan, kalau yang ini kan riwayat. Ini Anda boleh lihat riwayatnya. Nah, ini karena baru dibuat tadi oleh mahasiswa saya, nanti bentuknya seperti ini ya. Ini riwayat untuk memantau. Kemudian di sini untuk edit, Anda boleh ngedit lagi. Nah, tetapi yang penting ini, Anda harus ajukan. Kalau tidak diajukan, nanti tidak bisa disetujui oleh dosen wali ya. Ini anggap aja kita ajukan sekarang. Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini Anda boleh lihat lagi riwayatnya. Nah, sekarang posisinya seperti ini. Anda buat oleh mahasiswa, kemudian Anda ajukan, nanti menunggu persetujuan dosen wali ya. Kalau yang ini Anda batalkan, kalau ini Anda klik akan batalkan, tapi nggak usah dibatalkan ya. Oke, ini tadi sudah seperti itu contohnya. Sampai di sini harusnya jelas ya. Caranya seperti itu, nanti Anda tinggal merencanakan bersama dosen wali, harus disetujui oleh siapa? Dosen wali, kemudian harus divalidasi oleh Koprodi, baru Anda berkegiatan, Anda lampirkan download upload hasil-hasilnya di mana? Di sini nanti, di hasil ini ya. Jadi kalau rencana ini untuk merencanakannya, kemudian yang hasil nanti untuk mengupload bukti-buktinya ya. Tetapi ini syaratnya harus disetujui dulu oleh dosen wali dan divalidasi oleh Koprodi, baru muncul di sini. Ini kan Anda masih belum muncul ya. Tadi kan 2023 periode pertama belum ada ya. Karena belum disetujui dosen wali dan belum disetujui siapa? Belum divalidasi oleh Koprodi.
Oke, sampai sini jelas harusnya ya. Nanti kalau Anda lihat di transkrip, ini kan hasilnya nanti akan muncul di sini. Nah, ini NPM-nya, semesternya, poinnya akan muncul di sini poinnya. Nanti kalau sudah di apa? Kalau sudah disahkan, setelah sudah diverifikasi oleh Anda sudah berkegiatan, sudah Anda upload, misalnya Anda pilih yang memang sesuai yang direncanakan, Anda merencanakan juara 1 dan juara 1, yaitu bisa dipilih. Kalau misalnya Anda merencanakan juara 1, terus Anda juara 2, berarti yang diupload juara 2-nya. Nanti itu akan Anda ajukan, baru diverifikasi Wadek 3 dan disahkan, nanti akan muncul di sini. Nah, gitu ya. Jadi nanti Anda rajin-rajin melihat ini kalau sudah berhasil, kalau belum Anda ingatkan entitas-entitas yang ada tadi, mulai dosen wali, koprodi, wakil dekan 3, yaitu ada 3 itu ya. Jadi Anda berbaik-baik dengan 3 pejabat tadi. Kira-kira seperti itu. Ini sudah jelas ya. Ini kalau sudah, ini berarti Anda sudah menyelesaikan proses dari mulai SKPM ini. Tadi diingat-ingat periodenya adalah tahun 2023 yang pertama ini ya. Ini posisinya sudah diajukan oleh Anda. Ini dibuat dan sudah Anda ajukan. Kalau sudah ini saya coba login dari login mahasiswa ini ya. Nah sekarang saya baru login sebagai dosen wali ya. Ini selanjutnya saya login sebagai dosen wali, nanti munculnya di wali. Nah ini yang wali ini ya. Ini jadi nanti kalau Anda sudah merencanakan dan sudah mengajukan, Anda bilang ke dosen wali, Pak, Bu, minta tolong disetujui gitu ya. Di sini munculnya akan muncul di dosen wali. Nah, seperti ini ya. Nanti dosen wali akan melihat berdasarkan periodenya juga. Jadi kalau di situ ada apa, di sini ada dosen wali, Bapak Ibu dosen wali tinggal melihat di sini. Nanti Anda beritahukan Anda di periode berapa. Kalau 2023 ya di sini. Nanti Anda lihat tadi, kan ini kan anaknya tadi, Nindi ini ya. Nah biasanya kalau periodenya ini sudah sesuai, dia akan merah, berbeda dengan yang lain begini ya. Jadi kan kalau nggak buat, ya nggak kelihatan. Kalau yang buat ini ada merah yang perlu diperiksa. Ini salah satunya kan yang mahasiswa saya buatkan tadi kan. Ini Nindi Aulia ini. Ini tinggal diklik saja. Ini posisinya sudah di periode yang benar. Nindinya ini saya klik. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kan. Jadi saya login sebagai dosen wali, mahasiswa Nindi tadi, dia ikut asosiasi debat apa mau ikut kompetisi debat nasional. Kemudian statusnya tadi kan sudah diajukan di sini ya. Nah ini hati-hati Bapak Ibu dosen wali jangan ini salah menolak, ini ada ya kalau nolak itu mungkin ya hati-hati aja. Makanya Anda komunikasikan dengan Bapak Ibu dosen wali supaya nggak ditolak ya. Yang ada di sini Anda boleh melihat dulu. Jadi Bapak Ibu dosen wali bisa melihat riwayatnya di sini. Oh, yang ini kembalikan ya. Oh, yang bawah ini. Yang bawah ini riwayatnya ya. Yang bentuknya gambar circle yang bawah, bukan circle kuning. Kalau kuning ini dikembalikan lagi, nanti dikoreksi sama mahasiswa lagi ya. Ini bolak-balik nanti, ya, kasihan mahasiswanya. Ini mending dilihat dulu dan disetujui ya. Kalau mau melihat yang ini riwayatnya, yang bawah. Nah, di sini. Nah, dari sini kan Bapak Ibu dosen wali bisa melihat posisi terakhirnya sedang diajukan oleh mahasiswa walinya ya. Nah, baru dilakukan proof yang hijau ini. Nah, ini ada tulisannya setuju yang hijau ya. Kalau yang kuning ini ngembalikan lagi. Nah, ini yang Bapak Ibu dosen wali tinggal ngeklik yang hijau ini ya. Klik. Nah, ini sudah disetujui oleh dosen wali ya. Bisa lihat di historinya. Nah, di sini sudah muncul seperti ini. Jadi pertama dibuat oleh mahasiswa Nindi, diajukan oleh Nindi dan disetujui oleh dosen wali ya. Kelihatan di sini. Nah, dari di sini proses dosen wali kan cukup gampang seperti itu. Kemudian nanti bisa dilihat di monitoring, monitoring dari ada di dosen wali itu monitoringnya ada di monitoringnya mana? Menu ini SKPM bimbingan. Nah, di sini monitoringnya ya. Tapi ya. Nugas, Pangeran Nugas. Ya.
Jadi ini seperti itu saja. Jadi yang penting untuk dosen wali tinggal melihat di sini tadi ya. Ini kan sudah. Seingat saya dulu ada monitoring, ini tidak ada sekarang ya. Oh, sudah dihapus ya. Ya berarti Bapak Ibu dosen wali cukup melakukan persetujuan saja ya dari sini tadi. Oke, ini sudah tidak ada di sini. Jadi kalau sudah disetujui oleh dosen wali bisa hilang ya. Selanjutnya kita dosen walinya lockout dulu. Nanti kita login sebagai koprodi ya. Nah, kita login lagi sebagai koprodi. Ini kebetulan saya sama. Ini masuknya ke koprodi ini. Jadi di koprodi adanya apa? Adanya adalah validasi. Ya, ini Pak Acep ya. Jadi Bapak Acep kalau dari koprodi administrasi bisnis nanti loginnya seperti ini. Langsung divalidasi. Nah, di sini ya. Nah, di sini prosesnya masuk ke sini, langkahnya sama seperti dosen wali. Jadi tinggal dilihat di sini ya. Jadi dilihat periodenya. Ini kebetulan karena apa? Oh ya karena saya kan juga sebagai wakil dekan akhirnya semua prodi juga muncul ya. Nah, ini kan harus saya pilih administrasi bisnis saja. Nah, bukan administrasi bisnis, sorry. Tadi kan sebagai contoh tadi anak informatika ya. Informatika di sini teknik informatika ini ya. Di sini kemudian tadi namanya ini ini kelihatannya Bu kaprodinya masih banyak di sini yang belum divalidasi ya. Jadi yang tadi namanya siapa tadi? Namanya adalah Nindi. Nah ini. Tapi tetap berbeda, yang belum divalidasi warnanya merah ini ya. Yang perlu divalidasi, yang ini tidak mengajukan jadi tidak. Jadi tinggal dicek dari yang merah-merah ini pasti ada salah satu yang tadi mengajukan, namanya Nindi tadi ya. Ini ya. Tinggal diklik saja nama Nindi, ini posisi saya sebagai koprodi, sebagai Pak Acep ya, berarti di Anda. Tinggal diklik, misalnya siapa yang mengajukan di situ. Nah, seperti ini posisinya. Tadi kan mengajukan untuk ikut kompetisi debat nasional ya. Sama di sini pada prinsipnya dari tombol sebelah kanan ini pilihannya. Nah, ini kalau dibesarkan ada 4 macam ini ya. Nah, nanti yang untuk melihat yang riwayat seperti ini. Jadi mungkin kita membiasakan lihat dari riwayat dulu. Sudah dibuat oleh mahasiswa, diajukan oleh mahasiswa, dan sudah disetujui oleh dosen wali. Sekarang akan dilakukan proses validasi ya. Validasinya sama. Ini jangan yang kuning ini mengembalikan, jangan merah yang delete, yang hijau ini ya. Yang hijau ini untuk memproses validasi. Nah, ini polisinya seperti ini. Ini kalau mau kita lihat, bisa kita lihat di sini. Nah, ini. Nah, ini kebetulan yang memvalidasi saya sendiri, ini harusnya yang memvalidasi adalah koprodinya ya. Jadi ini setelah dibuat oleh mahasiswa, diajukan oleh mahasiswa, disetujui oleh dosen wali, kemudian divalidasi oleh koprodi ya. Ini kebetulan karena saya bisa jadi koprodi juga ini. Ini di sini harus divalidasi oleh Pak Acep kalau Anda ya. Oke, seperti itu. Ini sampai di sini sudah jelas ya. Sampai di sini tugas koprodi sudah selesai. Karena beliau cuma memvalidasi saja. Nah, Anda boleh ngecek lagi dari login mahasiswa ya. Ini kan sudah divalidasi. Login bisa logout. Bapak Ibu koprodinya bisa logout. Coba kita login sebagai mahasiswa sebelum Anda berkegiatan, Anda ingin memastikan sudah disetujui koprodi ya. Nah, ini saya login lagi sebagai mahasiswa ya. Saya login sebagai mahasiswa tadi, kemudian saya lihat dari SKPM saya seperti biasanya. Nanti kembali ke periodenya jangan lupa ini dibiasakan lihat periodenya. Nah, ini yang Anda mengikuti lomba tadi ya. Nah, dari sini kelihatan dari statusnya ya. Statusnya kan sudah divalidasi. Nah, kalau sudah divalidasi, berarti Anda sudah disetujui dosen wali dan sudah divalidasi oleh koprodi ya. Anda bisa lihat juga dari riwayatnya ini. Ini dari sisi mahasiswa ya. Nanti ini yang terakhir divalidasi oleh Bapak Acep ya. Ini sudah selesai sampai di sini. Nah, mahasiswa bisa mengenerate. Oh, ini kok nggak ada ini.
surat tugas di mana? Harusnya ada di sini surat. Kalau tidak ada, kita ke hasilnya. Jadi ini kan yang penting mahasiswa sampai di sini sudah divalidasi Koprodi, Anda bisa berkegiatan. Anggap Anda tadi lomba debat, ya Anda nunggu kontes debatnya, berangkat ke Jakarta, kompetisi nasional, dan misalnya Anda juara ya. Anda juara mau melaporkan di mana? Nah, ini di atas ini ada hasil. Nah, di sini ya. Di sini tempatnya. Jadi tempatnya Anda melaporkannya di sini, di hasil. Kemudian Anda boleh kalau banyak bisa lihat atas ini, pilih semua tambah. Kalau misalnya tidak, cukup di sini ya. Di sini hati-hati, kan ada ini untuk melihat riwayat, ini untuk edit, ini untuk majukan. Nah sebelum mengajukan kan Anda harus apa? Harus isi dulu bukti dokumennya ya. Ini caranya lihat bukti dulu. Nah di sini. Jadi kalau Anda belum melakukan kegiatan apa-apa, misalnya sudah juara, sertifikatnya kan ada di sini. Nah, sertifikatnya ini Anda tambahkan saja. Nah, ini misalnya apa? Ini kebetulan yang terserah, misalnya sertifikat, bentuknya berkas ya. Bentuknya apa? Sertifikat. Anda juara 1, ya Anda tinggal pilih filenya. Ini contoh saja ya, ini harusnya sih ada. Baru Anda masukkan, tambah. Nah, seperti ini. Ini kebetulan kan buat contoh saja ini. Ini harusnya Anda juara apa gitu kan. Ini Anda bisa juga lihat dokumennya ya. Ini boleh dilihat dokumennya dan seterusnya. Ini kebetulan contohnya nggak sesuai. Ini seperti itu. Nanti kalau ada lagi bukti sesuai di Pertor tadi, di Pertor selain sertifikat kan mungkin ada yang lain, dokumen-dokumen yang lain dilampirkan juga, termasuk surat tugas yang sudah tanda tangan basah, di scan, masukkan lagi ya, tambahkan lagi seperti tadi ya. Oke, anggap saja ini sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa dilakukan proses ajukan ya. Yang saya bilang ada surat tugas, oh nggak ada di sini ya. Surat tugas tidak bisa dicetak di sini. Ini harusnya, nah ini nanti saya infokan ke Telematika ya, atau ke UPTTIK, ngeprint surat tugasnya harusnya di sini supaya diproses. Baik, ini berarti Anda sudah berkegiatan dan Anda sudah mengupload buktinya tadi ini ya. Anda sudah mengupload buktinya. Selanjutnya Anda harus melakukan proses ini, ajukan. Nah ini jangan lupa, Anda harus mengajukan ya. Kita anggap ajukan saja, tung, gini. Nah seperti ini ya. Ini prosesnya adalah diajukan, tapi ajukan yang ini apa? Ini ajukan yang untuk diverifikasi oleh wakil dekan 3 ya. Kan Anda sudah mengupload bukti. Lah bukti ini perlu diperiksa oleh Bapak Wakil Dekan 3, Pak Agus ya, divisi. Sudah sampai di sini kalau Anda mau cek transkripnya, ini masih belum keluar ya. Poinnya kan karena belum disahkan, jadi belum ada. Ini kita logout lagi dari mahasiswa. Sekarang saya login lagi untuk memverifikasi sebagai siapa? Sebagai Wakil Dekan 3 sekarang ya. Nah ini posisinya saya harus di sini ya. Nah di Pak Agus nanti seperti ini nampilnya verifikasi ini ya. Nah, seperti ini yang Anda lakukan atau yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu Wakil Dekan 3, seperti biasa cek periodenya ya. Cek periodenya 2023/1. Nah, ini sesuaikan fakultasnya. Kebetulan kalau Anda FISIP ini nggak usah ya. Ini nanti kalau Pak Agus login mestinya langsung ke FISIP ya. Ini kebetulan saya ini. Ini prodinya mungkin yang harus dipilih administrasi bisnis kalau di Anda ya. Ini tadi kan saya memberi contoh mahasiswa informatika karena saya nanti nggak tahu loginnya Pak Agus ya. Nah ini saya minta maaf ini buat contohnya mahasiswa informatika ya dari fakultas saya. Tapi pada prinsipnya sama cara kerjanya seperti tadi ya. Ini berarti kalau sudah dipilih tinggal tadi mahasiswanya namanya kan India. Ini kebetulan wah ini harusnya banyak juga yang sudah harus saya periksa. Ternyata saya juga banyak PR-nya ini. Nanti Pak Agus juga kayak gini ya. Pak Agus juga akan banyak yang harus diperiksa ini. Ini 2023 ini kalau cukup banyak bisa langsung diketik di sini. Tadi namanya Nindi ya. Oh ini, ya ini. Jadi yang Nindi tadi, Nindi Aulia ini ada di atas dan posisinya perlu diperiksa kan.
Oke, ini mahasiswa Nindi ini tadi yang minta dilakukan proses verifikasi di loginnya Pak Agus seperti ini, di loginnya Wakil Dekan 3 ya. Jadi dia mengikuti tadi debat nasional, Pak Agus atau Wakil Dekan 3 boleh melihat seperti biasa, prosesnya riwayatnya dulu. Nah ini ya, ini posisinya tadi sudah di apa? Sudah divalidasi dan sudah diajukan oleh mahasiswa ya. Nah, sekarang tinggal diverifikasi. Nah, ini proses verifikasinya dicek dulu harusnya dokumennya ya. Oh, ada di hasil ini. Dokumennya ngeceknya di mana? Ini harusnya, oh ini dokumennya kok nggak muncul di sini ya. Sebentar. Ini harusnya ada dokumen yang harus diperiksa dulu. Karena tadi saya masuknya lewat verifikasi kan, ini ya. Jadi saya masuknya lewat verifikasi, terus mahasiswa saya tadi, nah, ini harusnya munculnya di sini dia. Boleh juga dengan cara begini. Oh, rupanya banyak juga ya. Oh, ini yang tadi. Ini harusnya seperti ini. Jadi nanti ada satu yang warna biru ini untuk lihat bukti ya. Jadi nanti kalau di tempat Anda, kalau Anda tadi sudah melakukan kejuaraan dan juara sudah diupload dan sudah diajukan, ini prosesnya di Pak Agus sebagai Wakdek 3 seperti ini. Pak Agus akan memverifikasi dulu, lihat dokumennya dulu ya. Nah, seperti ini kan. Nanti kalau misalnya ini tadi sertifikat kejuaraan ya nanti akan dicek oleh Pak Agus, benar enggak gitu ya. Ini kan kebetulan saya tadi buat contoh sembarang aja. Ini anggap saja sudah benar ya, sudah dicek dokumennya, baru Wakil Dekan 3 atau Pak Agus bisa melakukan proses verifikasi yang tanda hijau ini ya. Kalau yang ini hati-hati, yang ini menolak, yang ini mengembalikan. Jadi Pak Agus nanti fokus ya ini saja, lihat dokumen dan melakukan verifikasi yang hijau ini ya. Sudah kita verifikasi. Nah, di sini statusnya akan berubah menjadi diverifikasi. Sampai di sini, ini Anda sebenarnya sudah cukup sedikit lagi ya. Sudah lumayan berbahagia Anda karena sudah diverifikasi, artinya dokumen Anda sudah dianggap verified atau sudah valid ya. Anda selanjutnya menunggu disahkan ya. Berarti setelah diverifikasi yang mengesahkan Pak Agus juga bisa. Nanti di sini ya, di loginnya Pak Agus ini atau Wakil Dekan 3 ada pengesahan. Nah, di sini ya, ini dilihat periodanya dan dilihat kalau Pak Agus nanti fakultasnya muncul sendiri otomatis. Nah, di sini mahasiswanya. Mahasiswanya tadi yang sudah dilakukan proses verifikasi kan, tadi namanya Nindi kan. Kita lihat Nindi. Nah, di sini ini Pak Agus posisinya boleh masih melihat dokumen lagi. Ini lihat buktinya. Kemudian kalau sudah tinggal disahkan ya. Jadi setelah melihat dokumennya seperti tadi, oh di sini ya. Jadi Pak Agus juga bisa melihat download surat tugasnya ini. Ini mestinya download surat tugas bisa mahasiswa untuk di ini ya. Ini karena nanti kan surat tugasnya ini mau dibuat tanda tangan elektronik, jadi harapannya sistem SKPM kalau sudah disempurnakan, mahasiswa tidak perlu repot-repot ngurus tanda tangan basah ke rektor atau ke dekan, Anda cukup download saja nanti dari sini ya. Jadi maksudnya karena kita sudah dapat izinnya untuk membuat tanda tangan elektronik sebenarnya, tapi aplikasinya tinggal disempurnakan. Nanti kita coba komunikasi dengan pihak UPT, tapi intinya dari mahasiswa Anda tidak perlu terlalu pusing dengan surat tugasnya ya. Oke, sampai di sini berarti sudah diverifikasi oleh Wakil Dekan 3, beliau tinggal mengesahkan yang warna hijau ini ya. Kita coba kita sahkan ya. Nah, bentuknya seperti ini lihat bukti tadi, ini lihat riwayatnya. Nah, ini sudah diverifikasi oleh Bapak Wakil Dekan 3 dan sudah disahkan ya. Berarti sampai di sini proses SKPM sudah selesai. Nanti kita akan logout dari Wadik 3 dan akan login lagi sebagai siapa? Mahasiswa ya. Ini yang terakhir, mahasiswa akan login lagi. Apakah sudah masuk di transkripnya ya.
Jadi SKPM-nya mahasiswa tadi tahunnya 2023, kemudian dilihat di hasil, ini statusnya sudah disahkan. Nah, ini sudah berubah ya. Jadi ini dari mahasiswa login yang terakhir lewat sistem di hasil ini, posisinya sudah disahkan, Anda boleh lihat bukti dan bisa menyetak surat tugasnya juga. Jadi mahasiswa juga bisa mendownload surat tugas, Anda klik ini, nah, ya, Anda bisa, barusan sudah saya download, nanti bentuknya bisa kita lihat seperti ini, ya. Jadi ini kebetulan masih belum elektronik ya. Ini yang mahasiswa tadi, nah ini nanti bisa diurus. Harusnya ini prosesnya ini bisa setelah ini ya, bisa setelah validasi. Tapi di sini masih setelah pengesahan. Ya nggak masalah sih ya. Ini pokoknya nggak usah terlalu dibikin repot oleh surat tugas karena asumsinya ini sudah dihandle oleh sistem ya. Seperti itu. Nah, berarti kalau sudah disahkan apa yang terjadi, Anda tinggal lihat di transkrip. Nah, ditunggu sebentar di transkripnya, nanti poinnya harusnya sudah muncul di sini ya. Ini ini harusnya sudah disahkan. Nah, ini yang masih ada sedih. Oh, ini masih muter-muter ya. Bentar, tunggu sebentar. Ini coba saya refresh. Ini masih di ini. Ini harusnya SKPM-nya mahasiswa ini tadi 2023 statusnya sudah disahkan. Tadi mana? Tadi kan sudah disahkan ya. Ya dari hasilnya ya sudah disahkan. Jadi kalau Anda lihat di rencananya ini sudah divalidasi, terus Anda klik di hasil, hasilnya sudah disahkan. Anda juga bisa melihat bukti tadi, berkasnya, dan Anda bisa mencetak surat tugasnya. Dan satu lagi, harusnya Anda sudah lihat transkrip, itu sudah nongol di sini. Nah ini kelihatannya ini satu step ini saja, ini masih ada sedikit bug kelihatannya ya. Atau masih nunggu ini. Ini kan tulisannya sedang memuat. Ini tinggal nanti akan muncul di sini harusnya ya. Nah, kita refresh saja. Nggak muncul ya. Tapi ini dari sisi mahasiswa sudah selesai. Ini harusnya akan muncul di sini. Kalaupun ini belum, nanti ini coba saya komunikasikan dengan pihak UPT TIK ya. Ini kelihatannya ada sedikit nyantol. Ini harusnya sudah muncul di sini. NPM-nya, semesternya aja ini masih belum ketemu. Dia nyari-nyari tabelnya ini. Poinnya harusnya sudah muncul, poin mutinya sudah muncul harusnya. Oke, seperti itu secara umum program untuk SKPM dari sisi mahasiswa, mulai Anda merancang bersama dosen wali, Anda mengajukan, disetujui dosen wali, kemudian divalidasi oleh Koprodi, kemudian Anda berkegiatan, Anda ngupload dokumen, Anda mengajukan, kemudian diverifikasi oleh Wakil Dekan 3, kalau sudah cocok oleh Wakil Dekan 3 bisa langsung disahkan. Kalau sudah disahkan oleh Wakil Dekan 3, Anda bisa cek di login Anda bahwa dari periodenya, kemudian dari hasilnya, posisinya juga sudah disahkan. Ini harusnya tinggal Anda lihat di transkrip, nanti biasanya akan muncul ya. Cuman ini malam ini ada sedikit kendala, ini tabelnya ada nyantol ya. Oke, seperti itu saya kira untuk demo SKPM hari ini dan penjelasannya malam ini. Semoga bisa memberi penjelasan kepada Anda. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada pembawa acara. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Nanti mungkin kalau dilanjut ke sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Basuki. Sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Gimana nih teman-teman di sini udah paham apa SKPM itu kan? Ternyata sangat bermanfaat sekali ya. Saya rasa sudah cukup menjawab pertanyaan teman-teman dan jangan khawatir dari Himanis akan share PPT materi dari Pak Basuki lewat Instagram Himanis. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi diskusi tanya jawab bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan mengenai pemateri yang sudah disampaikan tadi, bisa langsung raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Saya beri waktu 10 menit, mengingat waktu sudah larut malam dan jika tidak ada akan saya cukupkan.
Itu ada pertanyaan di kolom chat apa? Menanyakan tentang angkatan 2019 ya, karena tadi disebutkan di Pertor bahwa setidaknya angkatan berapa? 2019 ya, untuk harus 50 poin. Nah, itu tadi yang sudah saya sampaikan bahwa itu memang antara Pertor dibuat dan aplikasi di launching itu ada gap ya. 2001 dibuat, 2022 baru bisa di launching. Jadi artinya apa? Jadi ini harusnya mundur juga semuanya. Jadi untuk angkatan 2019 saya kira Anda tidak perlu pusing dengan SKPM ya. Kecuali Anda membutuhkan. Jadi kalau Anda membutuhkan, artinya memang mahasiswa itu perlu untuk sebagai portofolio, untuk menambah daya kepercayaan diri Anda. Nah, itu saya kira kalau di Fasilkom saya izinkan ya. Jadi Anda saya izinkan untuk membuat dan untuk kita proses agar menjadi nilai tambahan buat Anda, tetapi sifatnya tidak wajib. Seperti itu. Kemudian ada lagi angkatan 20 ya, dan pernah mengikuti apa itu lomba tahun 2001. Kalau lebih dari 1 tahun seharusnya tidak diakui ya. Tetapi SKPM baru dilakukan sosialisasi. Apakah bisa? Nah, ini jawabannya adalah seperti yang saya sampaikan di presentasi tadi. Ini kan memang idealnya begitu. Jadi 1 tahun itu dibatasi supaya anak-anak segera melakukan proses upload ya. Idealnya begitu. Tetapi sebenarnya itu kalau dipikir secara logika itu adalah hak dari mahasiswa ya. Anda berkegiatan dan Anda sudah berjuara, Anda melakukan mengajukan hak Anda untuk diakui poinnya, dan tugas dari fakultas atau tugas dari universitas harusnya adalah kewajiban untuk memenuhi ya. Tetapi karena kita di Pertor sudah disebutkan begitu, maka untuk realnya di lapangan kalau di kita diberlakukan kebijaksanaan, gitu ya. Jadi dengan kebijaksanaan bahwa karena dirasa itu hak Anda, maka masih dipersilakan ya. Jadi Anda yang sudah angkatan 2000 berapa? 2021 yang punya kegiatan lebih dari 1 tahun dilaporkan saja. Dilaporkan saja untuk tetap dihargai karena itu menjadi hak Anda untuk menjadi nilai daya dukung ya Anda pada saat Anda lulus. Seperti itu. Dalam kegiatan lomba ada peserta terpilih, itu maksudnya hanya peserta saja atau best ya. Yang peserta terpilih itu biasanya nanti harus ada yang penting dibuktikan dengan surat sertifikat ya. Biasanya terpilih sebagai yang di luar juara ya. Kalau di kompetisi nasional kontes kapal kemarin, kita terpilih sebagai best favorit. Nah, gitu ya. Jadi biasanya tidak ada di juara, tetapi mungkin bisa oleh panitia diberikan peserta-peserta terpilih ya untuk diberikan tambahan-tambahan penghargaan. Kemudian apalagi itu jika sebentar ini ada pertanyaan, jika rencana yang telah dibuat dan diajukan ke dosen wali ternyata berbeda dengan hasil, nah ini tadi sudah saya sampaikan, tidak apa-apa, maka nanti Anda ya, jadi Anda sesuaikan, kan bisa diedit tadi ya. Jadi yang Anda rencanakan itu Anda bisa edit kembali, disesuaikan ya. Jadi kalau Anda merencanakan juara 1, ternyata Anda juara 3, nanti Anda tinggal edit saja, dilakukan proses edit, nanti yang harusnya 1 dirubah 3 gitu. Jika kita telah mengikuti seminar maupun lomba yang dilaksanakan pada tahun lalu, tetapi masa berlakunya masih belum 1 tahun, untuk upload apakah boleh ya? Boleh. Jadi memang di pertornya seperti itu. Bahkan kalau yang di atas 1 tahun pun seharusnya nanti mohon kebijakan dari fakultas untuk tetap diakui ya. Kalau kita sudah membuat rencana, tetapi belum segera di-ACC oleh Kaprodi, apakah sertifikatnya hangus? Nah, masalahnya kalau belum divalidasi oleh Kaprodi, Anda tidak bisa melakukan proses selanjutnya, ya. Jadi di sistem ini Anda harus disetujui oleh dosen wali dulu dan divalidasi Kaprodi, baru Anda nanti bisa berkegiatan dan melakukan proses upload dokumennya, ya. Kalau tidak kan berarti Anda nanti ada yang hilang, jadi apa
di loginnya verifikasi dekan, ya wakil dekan tidak bisa sesuai yang normal ya. Jadi tidak seperti tadi. Nanti khawatirnya ini programnya saya nggak tahu apakah sudah bisa mengatasi itu. Harusnya tidak muncul di verifikasi wakil dekan 3 ya. Jadi kalau Anda belum disetujui Koprodi atau belum divalidasi oleh Koprodi, harusnya nanti juga belum bisa diverifikasi oleh wakil dekan 3. Seperti itu. Apakah proses verifikasi SKPM tidak terlalu rumit dikarenakan setiap mahasiswa perlu mengajukan validasi hingga ke dekan? Validasinya tidak ke dekan, validasinya cukup ke Koprodi ya. Nah, ini Anda minta bagaimana kalau verifikasinya di level dosen wali saja. Nah, ini kita tidak bisa begitu. Ini pertornya sudah jadi kita tinggal melaksanakan sesuai pertor. Nah, sistem juga dibuat sesuai pertor. Jadi artinya memang secara logika nanti di entitas di lapangan seperti dosen wali memang harus menyetujui kan, karena yang tahu setiap hari tentang Anda. Tetapi Koprodi juga harus tahu karena Koprodi berkepentingan pada saat akreditasi ya. Jadi pada saat akreditasi ataupun pelaporan IKU, indikator kinerja utama yang ada triwulan dan seterusnya itu ya. Ada Sikoja, sistem penilaian kinerja dari Prodi itu kan ada. Salah satu yang dilaporkan adalah tentang prestasi mahasiswa. Nah, maka Koprodi juga harus tahu. Termasuk wakil dekan 3 biasanya menjadi penanggung jawab untuk semua kegiatan kemahasiswaan, maka juga harus tahu. Seperti itu. Untuk kegiatan magang MBKM konversi 20 SKS, apakah tidak bisa? Mana tadi? Mana tadi ya? Untuk kegiatan magang MBKM konversi 12 SKS, apakah tidak bisa diwakili untuk poin SKPM? Nah, ini tidak boleh double claim ya. Tidak ada double claim. Jadi kalau sudah 20 SKS itu kan sudah masuk di hard scale, Anda sudah dapat konversi SKS yang 20 SKS ke mata kuliah. Sehingga magang yang seperti itu bukan magang SKPM ya. Yang di luar itu namanya magang itu bisa ya. Anda bisa magang cuma berapa minggu, berapa bulan, yang ada di rubrik itu bisa, yang penting di luar MBKM. Izin bertanya Pak, pada status transkrip untuk angkatan 2021 masih di semester 2, padahal kita ada di semester 4. Apakah ini tidak jadi masalah? Maksudnya gimana ini? Pada status transkrip angkatan 2021 di semester 2, padahal kita, oh nggak masalah. Jadi sebenarnya, nah ini nanti mungkin saya infokan ke siapa dari pihak ininya ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa, kan setiap tahun ada 1 dan 2 ya. 2001 ada 1, 2, ada 1, 2. Itu maksudnya semester gasal dan semester genap ya. Semester gasal genap kan setiap tahun memang seperti itu ya. Jadi meskipun ada semester 4 berarti ya 2000 berapa? 2021 ya. Ya 2. Memang seperti itu. Jadi diikuti saja ya. Kemudian ini permisi Pak, saya Esther izin bertanya. Saya memiliki kegiatan pada semester 1 bulan November, saya akan diajukan masuk di periode berapa? Ya penting intinya adalah tidak boleh lebih 1 tahun ya, idealnya ya. Tidak boleh lebih dari 1 tahun, kalau November ya ke November berarti itu 1 tahun ya. Ya pokoknya selama 1 tahun masih Anda bisa laporkan kegiatannya. Kalau Anda hasilnya, bukti-bukti dokumennya, Anda perolehnya kapan, itu segera di-upload. Nah kalau dihitung berarti November ke November paling akhir. Ini maksudnya. Dan pertanyaan selanjutnya, saya sudah masukkan bukti hasil di-generate otomatis karena divalidasi, tapi bukti yang telah saya masukkan tidak ada. Nah, kalau hal seperti itu, kalau ada yang aneh dari programnya, itu boleh Anda catat, nanti bisa diinfokan ke Pak Wakil Dekan 3, Pak Agus, kalau misalnya ditemui, misalnya tadinya sudah diupload dokumen, kemudian hilang, kecuali dokumennya di-delete oleh mahasiswa sendiri, tapi lupa ya. Tapi kalau misalnya buktinya tiba-tiba hilang, nah itu buktinya nggak ada yang tadinya ada. Nah itu boleh Anda capture, mungkin bisa dijadikan dasar Pak Agus untuk dilaporkan pada saat ada rapat bidang 3 ya.
Permisi Pak Bas, sebenarnya ketika ingin masukkan sertifikat LKMM, tetapi tidak ada pilihan tingkatannya seperti jurusan, fakultas, universitas, tetapi ada tulisannya not result one. Levelnya tidak ada ya. Tadi disesuaikan saja yang ada. Jadi Anda ikutnya yang apa? LKMM-nya levelnya apa? Jadi kan yang penting ada di semua level itu, mulai prodi anggap aja sama dengan jurusan, fakultas, universitas, nasional, internasional ya. Kalau not result found, ini maksudnya gimana? Ya harus disesuaikan, kan ada yang menyesuaikan. Jadi Anda yang tahu, Anda mengikuti LKMM tadi levelnya apa? Kalau nasional, Anda tinggal cari rubrik nasional. Begitu saja ya. Mohon dijelaskan Pak untuk kegiatan volunteer yang diadakan oleh beberapa platform mengenai kesehatan mental, apakah tetap bisa diajukan? Nah ini kesehatan mental kan tadi masuk ke pengabdian kegiatan sosial ya, bisa ya. Oh, tetapi tidak ada provinsi maupun nasional ya. Anda klaim saja nanti dari peserta yang ikut kegiatan itu paling dominan dari mana. Kalau yang mengadakan itu adalah fakultas atau prodi, ya disesuaikan dari penyelenggaranya ya. Supaya ada penyelenggara, ini saya sarankan Anda bekerja sama dengan BEM misalnya ya. Nah, nanti kalau BEM kan sudah langsung naik ke level fakultas. Tapi kalau himpunan, HIMA tadi berarti lewat Prodi ya. Nanti Anda tinggal bekerja sama dengan platform itu, ya kan? Platform yang mengurusi tentang kesehatan mental, tetapi penyelenggaranya adalah bisa dianggap kerjasama antara platform itu dan himpunan. Kalau mau level jurusan, kalau level fakultas bisa menggunakan BEM, gitu ya. Jadi saran saya tetap harus ada bendera resmi yang menyelenggarakan, kecuali memang platform tadi sudah menyebutkan adalah disampaikan secara nasional, sehingga semua peserta di seluruh Indonesia itu bisa ikut, setidaknya ada berapa provinsi itu ya, 5 mungkin ya. Kalau negara itu 5 negara, kalau provinsi seingat saya ya 5 provinsi baru bisa disebut nasional. Itu kira-kira berarti sudah terjawab semua ya. Ini saya kira sudah terjawab semua. Oh ini jika satu lagi, jika mahasiswa tahun 2021-2022 belum mengisi periode 211, seperti yang saya ketahui bahwa saat ini sudah 2001, pilihan periode 12, sudah tidak ada pilihan, bagaimana solusinya? Dimasukkan yang ada ya, dimasukkan yang ada di situ periodenya ya. Jadi di periode yang ada di situ saja. Jadi kan pilihannya ada dari periodenya. Artinya mungkin ada kemarin lewat terus kalau tidak muncul dimasukkan yang muncul. Tetapi seharusnya masih muncul. Tadi dari 2021 ada ya. 2021 dan 2012 setiap ini. Kalaupun terpaksa agak aneh dan ini sekali lagi Anda catat dan dilaporkan ke Pak Wadek 3. Nanti Pak Wadek 3 akan berkomunikasi dengan UPT TIK atau melalui saya ya. Seperti itu. Kemudian izin bertanya apakah angkatan 2020 tetap harus memilih 50. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Jadi Anda seharusnya tidak perlu terlalu dipusingkan dengan ini karena memang pada dasarnya proses launching dari sistemnya ini terlambat dari sejak pertornya diundangkan atau pertornya disahkan sehingga sebenarnya angkatannya juga akan menyesuaikan ya. Tetapi menurut saya kembali lagi bahwa SKPM ini diambil positifnya, bahwa semangatnya adalah Anda supaya memiliki portofolio untuk menunjang rasa kepercayaan diri Anda, bahwa Anda tidak hanya sekedar memiliki kemampuan dari sisi hard skill, Anda bisa menunjukkan kepada siapapun bahwa Anda juga memiliki kemampuan soft skill ya. Terutama Anda bisa adalah orang-orang yang termasuk sangat mudah untuk bekerja sama dengan siapapun, Anda bisa bekerja dengan tim maupun individu, anda juga memiliki attitude yang baik, memiliki jiwa sosial yang baik, dan semua jiwa-jiwa yang baik yang ada di semangatnya SKPM ya. Saya kira itu pesannya. Jadi menurut saya Anda jangan dianggap sebagai beban, tetapi anggaplah ini sebagai sebuah peluang untuk menunjukkan kepada siapapun bahwa Anda selain memiliki kemampuan hard skill, juga memiliki kemampuan soft skill, yang mana kemampuan dua-duanya ini sangat dibutuhkan di dunia nyata ya. Saya kira demikian, semoga Anda semua menjadi orang yang sukses ke depannya ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau dari saya mungkin sudah cukup. Kalau ini mungkin ada sesi ini mungkin sudah bisa dicukupkan saya kira ya.
Kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan Anda catat dan dilaporkan ke Pak Wadik 3. Kalau dari sistemnya masih ditemukan bug dan sebagainya, nanti untuk dikomunikasikan dengan pihak UPT TIK. Saya kira demikian. Selamat malam. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rasa sesi tanya jawab sudah dicukupkan. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 dan sudah berada di penghujung acara. Sebelum saya mengakhiri acara sosialisasi pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Acep, Bapak Basuki, serta teman-teman dan panitia semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sosialisasi pada malam hari ini. Semoga kegiatan sosialisasi pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Selamat malam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Pak Basuki. Terima kasih, Ya, Bapak. sama-sama. Izin lab. Recording stopped. Terima kasih, Bapak.